Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ustadzah Hajjah Husnul Hanifah SPD SI, yang kami hormati Bapak Ibu guru seluruh Civitas Akademika SMP Unggulan Aisyah Bantul, dan Bapak Ibu wali murid SMP Unggulan Aisyah Bantul kelas 7 dan 8. Alhamdulillah kita bisa bertemu di forum ini, forum tamu wali perdana untuk kelas 7 dan 8 di tahun 2021-2022, yang walaupun saat ini juga masih kita laksanakan secara daring atau online. Semoga pandemi ini segera berakhir. Kita berdoa kepada Allah ya, semoga semuanya sehat walafiat, yang sakit diberikan kesembuhan, yang sehat tetap diberikan kemanfaatan dalam segala kegiatan sehari-hari. Tak lupa salawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang harus kita contoh dalam segala aspek kehidupan. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, di sini yang dipanggil Allah sama seperti orang-orang yang dipanggil dalam surat Al-Baqarah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, Rasulullah, malaikat, kitab-kitabnya, hari akhir, kepada qada dan qadar. Qu anfusakum, jagalah diri kamu sekalian, wa ahlikum, dan keluargamu. Dari apa? Naron, dari panasnya api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar dari api ini adalah batu dan juga manusia, manusia yang tidak beriman kepada Allah. Tentunya kenapa? Karena yang beriman dipanggil Allah untuk menyelamatkan agar kita tidak menjadi bahan bakar neraka. Nah, di sini pesan yang sangat agung, pesan yang sangat besar yang perlu menjadi perhatian bagi kita seluruhnya, karena kita semua mempunyai keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Semuanya harus saling menjaga dari api neraka. Apalagi kita sebagai orang tua, tentunya pasti sangat senang ketika dulu awal-awal kehamilan ibu, semuanya pasti senang, bapak pun senang, ibu senang. Karena apa? Karena akan melahirkan seorang anak yang harapannya nanti akan menjadi penerus, yang akan menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Nah, di dalam Islam sendiri pun antara orang tua dan anak, pendidikan antara orang tua dan anak, kalau tidak salah kurang lebih sekitar ada 17 pembahasan tentang pendidikan anak. Baik itu yang dilakukan oleh Rasul maupun oleh orang yang bukan Nabi dan Rasul, seperti Luqman. Bagaimana ketika Luqman berbicara kepada anaknya, mewasiatkan kepada anaknya agar tidak melakukan syirik
senantiasa menjaga sholat. Begitu juga manusia yang lain yang mulia, yaitu Imran, yang diabadikan oleh Allah sehingga menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu Ali Imran, keluarga Imran. Jadi surat ketiga itu bukan Al Imran tapi Ali Imran, yang memiliki arti keluarga Imran. Kalau Al Imran berarti Imran, hanya Imran saja. Tetapi yang diambil oleh Allah dalam surat ketiga ini adalah seluruh keluarga Imran. Bagaimana mulai dari Imran itu sendiri sampai memilih pasangan, kemudian punya anak, anaknya pun kemudian melahirkan seorang anak atau cucu dari Imran yang kemudian nanti akan menjadi manusia besar di bumi ini, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu wali murid dan juga Bapak Ibu guru karyawan SMP Unggulan Aisyah Bantul, kalau kita lihat dalam Al-Quran setidaknya ada 5 posisi anak dalam Al-Quran. Itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai perhiasan hidup. Tidak kita pungkiri bahwasanya setiap insan yang menikah pasti ingin memiliki anak, karena kalau tanpa anak ada yang mengatakan kurang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah." Dijadikan indah, dijadikan sesuatu yang menyenangkan lin-nasi, bagi manusia. Apa itu hubbus syahawat? Syahwat, kecintaan kepada an-nisa, minan nisa, perempuan atau lawan jenis. Jadi kalau perempuan ya menjadi dijadikan indah seorang laki-laki di matanya. Wal banin, dan anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, dan perhiasan-perhiasan. Jadi ini adalah fitrahnya manusia, yaitu ingin mempunyai anak dari satu keluarga. Itu bapak ibu ingin punya anak, itu adalah fitrah. Kemudian ada juga anak di dalam Islam yang kedua, diposisikan sebagai cobaan hidup. Dalam surat Al-An'am ayat 28 Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasannya harta-hartamu, anak-anakmu, keturunanmu itu adalah fitnah. Yang mana ketika sesuatu itu menjadi ujian, maka di situ akan ada 2, sukses atau gagal. Ya, semoga kita yang ada di sini termasuk orang-orang yang sukses dalam mendidik anak, sukses dalam membesarkan anak, sukses dalam menjaga keluarga kita, khususnya anak-anak kita, dari naron tadi dalam surat At-Tahrim. Sukses menjaga mereka dari siksa api neraka. Dan kita sebagai keluarga harus saling menjaga. Jangan sampai orang tua menjatuhkan anak, apalagi anak menjatuhkan orang tua. Kita harus saling menjaga. Itulah fungsinya keluarga. Yang ketiga, anak sebagai generasi yang lemah. Nah, ini jangan sampai kita menjadikan atau meninggalkan generasi-generasi yang lemah, seperti yang sudah disampaikan oleh Qori tadi, atau yang membacakan kalam ilahi tadi dalam surat An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha, hendaklah takut, alladzina, orang-orang, law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, hendaklah takut orang-orang kalau dia atau mereka meninggalkan generasi yang lemah. Nah, lemah ini macam-macam, mulai dari lemah ekonomi, makanya kita harus meninggalkan harta
yang cukup untuk anak kita. Makanya ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW hendak wafat, kemudian Rasulullah menziarahinya, menjenguknya. Kemudian sahabat ini berkata, "Wahai Rasulullah, saya itu punya harta, tapi saya tidak punya ahli waris. Ahli waris saya hanya satu orang anak perempuan. Bolehkah aku berwasiat untuk sedekah dari hartaku tadi 2/3 dari hartaku?" Kata Nabi, "La, jangan." "Kalau setengah ya Rasulullah?" "Syatru." Kata Rasulullah, "Jangan." "Bagaimana kalau as-sulus, 1/3 ya Rasulullah untuk aku sedekahkan?" Kata Rasulullah, "Na'am, as-sulus." "Baik, oke, silahkan disedekahkan 1/3, karena 1/3 itu sudah cukup banyak." Kita umat Islam, orang tua meninggalkan ahli waris dalam kondisi kaya itu lebih baik, atau dalam kondisi berkecukupan itu lebih baik dibandingkan kita meninggalkan dalam kondisi kurang, karena dikhawatirkan nanti mereka akan meminta-minta. Padahal Islam tidak menyukai perbuatan meminta-minta. Kemudian jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah dari segi akal, ilmu pengetahuan. Maka kita harus memilihkan pendidikan anak-anak kita ke pendidikan yang terbaik, khususnya pendidikan yang mampu mendidik anak kita untuk memahami agamanya. Karena apa? Karena anak kita lah nanti yang harapannya akan menjadi imam sholat jenazah ketika kita meninggal. Kalau kita meninggal, anak kita nggak bisa sholat jenazah, apakah kita hanya akan mengandalkan tetangga, saudara yang lain? Tentu akan membanggakan lagi kalau anak kita yang menjadi imam dalam sholat jenazah tersebut. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Jika anak Adam atau manusia meninggal, maka semuanya terputus kecuali 3. Ya, kita tahu shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yuntafa'u bih, dan waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Makanya kita harus mampu menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakal, berpengetahuan, khususnya lebih lagi khususnya ilmu agama, karena nanti dialah yang akan menjadi penerus untuk mengalirkan pahala-pahala kita. Kemudian jangan sampai anak kita juga lemah iman. Ini yang sangat membahayakan. Makanya para nabi ketika berkumpul dengan anak-anaknya, nabi ini bertanya bukan masalah kehidupan dunia, tapi nabi bertanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu sembah setelah aku meninggal? Hampir semua nabi bertanya kepada anak-anaknya, keturunannya seperti itu. Itulah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi para nabi mengkhawatirkan anaknya, keturunannya lemah dari ekonomi, tapi lebih khawatir ketika anaknya, keturunannya lemah dalam imannya. Kemudian jangan sampai anak kita juga lemah fisik. Mari kita persiapkan anak-anak kita untuk memiliki fisik yang kuat, karena al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif, kata Nabi. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Oleh karena itu setidaknya mari kita memberikan kepada anak kita mia, pendidikan yang bisa memberikan mereka mia, ya, mia bukan merek kendaraan bermotor. Mia yaitu moral, atau biasa kita bahasa agamanya dengan akhlak, tentunya akhlakul karimah. I adalah ilmu.
Jangan sampai anak kita tadi terlahir atau tumbuh dalam kondisi yang lemah ilmunya. Yang ketiga adalah amal. Anak kita mampu mengamalkan ilmu yang dia miliki. Karena apa? Mencari orang di Indonesia ini yang punya ilmu itu banyak, tetapi yang mampu mengamalkan ilmunya itulah yang sangat sedikit. Udah tahu larangan mencuri, larangan korupsi, larangan berzina, larangan minuman khamr, tetapi siapa kemudian mengamalkan pengetahuan ini? Itu lebih sedikit dibandingkan mereka yang tahu, hanya tahu tapi kemudian melanggar. Tahu larangan mencuri, dia mencuri. Tahu larangan melakukan korupsi, dia korupsi. Sangat sedikit sekali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keempat, posisi anak di dalam Al-Quran atau menurut Islam, yaitu anak sebagai musuh. Ini na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai anak-anak yang kita nantikan kehadirannya selalu kita bangga-banggakan kepada keluarga, kepada sanak famili, kerabat, teman, handai tolen yang lain, kemudian menjadi musuh bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai anak ini kemudian di akhirat menjadi penantang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taghabun Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasanganmu, anak-anakmu, aduwwal lakum, itu adalah musuh bagi kalian. Fahdharu, maka berhati-hatilah, waspadalah. Anak yang bagaimana, pasangan yang bagaimana yang akan menjadi musuh kita? Mereka adalah anak-anak atau pasangan-pasangan yang akan membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah, kalaupun sesoleh apapun dia, seorang ibu sesolehah apapun dia, kalau tidak memperhatikan sholatnya anak, tidak memperhatikan imannya si anak, maka ketika mereka mau masuk surga, ibaratkan tinggal melangkahkan kaki buka pintu surga, di stop, tunggu dulu. Anakmu dulu ketika di dunia kamu ajarin ngaji tidak, kamu ngajarin sholat tidak. Kalau tidak, maka anak inilah yang nanti akan menuntut. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua tidak mempunyai anak-anak yang akan menjadi musuh bagi kita semua. Dan yang kelima atau yang terakhir, posisi anak dalam Islam adalah sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata. Inilah yang kita harapkan, kita nantikan, yaitu selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana, wahai Tuhan kami, berikanlah kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata. Sangat mengenakkan ketika dipandang. Ketika istri misalkan ketika ditinggal suaminya, maka suaminya akan tenang meninggalkannya. Karena apa? Karena istrinya amanah, menjaga rumah suami dengan baik. Begitu juga ketika si ayah meninggalkan anaknya untuk bekerja, maka ayahnya akan bekerja dengan tenang. Karena apa? Karena anaknya sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata bagi orang tuanya. Dia mampu menjaga amanah, disuruh belajar. Tanpa disuruh untuk sholat, dia langsung sholat ketika mendengarkan azan. Semoga anak-anak kita, keturunan kita semuanya menjadi qurrata a'yun. Amin ya rabbal alamin. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi, kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, sebagaimana
Doa Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, jadi marilah kita semuanya untuk bersama-sama agar melaksanakan benar-benar perintah Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 tadi. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu dan juga keluargamu dari api neraka. Ya, jadi semoga anak-anak kita pun menjadi anak-anak penyejuk mata, sehingga ketika kita telah menghadap Allah, kita akan meninggalkan generasi-generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 9 yang dibaca oleh Ananda tadi ketika membacakan Quran di pembukaan tadi. Dan semoga anak-anak kita benar-benar menjadi anak-anak perhiasan yang menyenangkan, perhiasan dunia yang menyenangkan, bukan menjadi musuh yang bisa menyeret kita ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan hati, sekali lagi kami mohon maaf. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, al-haqqu mir rabbik. Kebenaran datangnya dari Allah, fala takunanna minal mumtarin. Oleh karena itu janganlah kamu sekali-kali menjadi orang yang ragu terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah tadi. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.